Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Sofyan. Kali ini kita akan coba bahas Microsoft Excel ya. Sebelum belajar lebih jauh tentang Microsoft Excel, langkah baiknya kita coba kenali dulu dasar-dasarnya ya. Baik, kita langsung saja pengenalan dasar Microsoft Excel. Yang pertama, kita akan belajarkan bagaimana cara buka atau menjalankan aplikasi Microsoft Excel. Sebelum kita jalankan, saya akan ingin jelaskan sebentar. Aplikasi Microsoft Excel ini digunakan untuk mengelola angka. Jadi angka-angka ini nanti akan kita kelola menggunakan aplikasi ini, Microsoft Excel. Caranya itu ada dua cara. Yang pertama dengan tombol Start, yang kedua dengan shortcut. Dengan tombol Start itu tekan tombol Start, terus pilih program, pilih Microsoft Office, terus pilih Microsoft Excel. Karena saya di sini menggunakan Windows 10 ya, jadi tampilannya agak sedikit berbeda. Kalau di Windows 10 saya cukup klik yang lambang search ini ya, atau lambang kaca pembesar ini, besarnya diketik Excel, nah itu ada tuh ya, ada tinggal di enter. Oke, ini cara pertama ya. Cara yang kedua adalah menggunakan shortcut ya. Shortcut itu artinya menggunakan kombinasi tombol pada keyboard. Kita bisa tekan tombol Windows, terus dibarengi dengan tombol R ya, tombol Windows, terus tombol R, sama tampilannya seperti ini. Contoh, lalu diketik Excel di dalam kotak open ini ya. Diketik Excel, huruf besar, huruf kecil, sama saja bisa ya. Setelah itu klik OK. Cara kedua, silakan teman-teman mau menggunakan cara yang menggunakan tombol Start atau dengan shortcut ya, bebas ya, silakan dicoba di rumah, latihan di rumah. Itu cara menjalankan Microsoft Excel. Mari kita ini yang dengan tombol Start ya. Kalau untuk tombol Start bisa menggunakan Windows 7. Menggunakan Windows 7 bisa lakukan dengan cara-cara yang tadi ya. Klik tombol Start, terus pilih program, cari Microsoft Office, lalu cari Excel. Itu ya, nanti langsung buka. Baik, kita langsung masuk ke pengenalan dasar Excel. Yang pertama itu ada cell. Apa itu cell? Cell itu adalah bagian terkecil dari worksheet ya, bagian terkecil dari worksheet. Jadi kotak-kotak kecil ini disebut dengan worksheet. Oke, kita coba. Nah, ini ada kotak banyak ya. Ini ada kotak banyak nih, kecil-kecil. Nah, ini kotak-kotak kecil inilah yang disebut dengan sel ya, dengan sel. Nah, sel ini memiliki nama ya, namanya sel aktif. Sel aktif itu artinya selnya itu aktif nih, ini namanya sel aktif ya. Kotaknya tebal sendiri dia, ini namanya sel aktif. Artinya sel aktif ini bisa dimasukkan karakter ya, karakter baik angka maupun teks ya. Untuk jumlahnya itu relatif tergantung jumlah halaman pada laptop atau komputer yang digunakan ya. Ini yang disebut dengan sel aktif. Jadi sel aktif itu punya nama ya, namanya itu diambil dari nama kolom dan nama baris ya. Ini artinya sel aktif B2, sel yang aktif di kolom B di baris kedua ya. Ini namanya sel B6, sel yang aktif di kolom D di baris ke ya. Ini sel aktif B3. Kenapa? Karena aktif di kolom D baris ke-3. Oke, jelas ya. Ini pengertian dari sel. Dan sel memiliki nama aktif gitu ya. Setelah sel ada yang namanya kolom ya. Kolom ini ruang
ruang antara dua garis tegak lurus ya pada worksheet. Nah, simbolnya itu dari huruf A, B, C, D, E dan seterusnya itu sampai XFD ya kolomnya. Yuk kita cek benar nggak sampai XFD. Oke, ini kolom A ya, ini kolom A, B, C. Kalau kita menekan tombol panah kan agak lama ya, tekan tombol kontrol lalu susul panah kanan ya. Boleh dicek teman-teman ya, kolom terakhirnya itu sampai kolom XFD ya, ini sesuai jumlahnya itu bisa sampai 16.000 ya, 16.000 kolom. Oke, next. Nah, ini ada row itu baris ya, baris sama seperti kolom. Kalau kolom tadi simbolnya menggunakan huruf, maka baris menggunakan simbol angka. Mulai dari angka 1 sampai dengan 1.048.576 baris. Yuk next, kita coba cek ya, kita coba cek ini kolom XFD baris ke-1 kita cek. Nah, kalau tadi ngecek kolom pakai kontrol kanan, ngecek baris kontrol panah bawah ya. Nah, kita cek bener ya, 1.048.576 baris sama. Next, setelah row ada header. Header itu adalah induk dari sebuah baris dan kolom. Nah, kalau kita lihat gambarnya, nah ini namanya induk header nih ya, header kolom, nama header baris. Nah, yang dimaksud dengan header kolom, header baris itu seperti ini. Kita balikin lagi dulu. Nah, kalau diklik ini namanya header. Nah, ini saya lagi mengaktifkan header C, header D ya, header E, header 4. Nah, jadi barisnya yang kita klik ya, kolomnya yang kita klik, ini yang disebut dengan header. Kalau kita klik yang di sini, kita klik di sini, ini namanya cell, bukan kolom, bukan baris ya. Nah, ini namanya sel B1, bukan kolom B. Ini namanya sel C1, bukan kolom C, bukan baris 1. Jadi kalau tanya apa itu header, header itu ya induknya atas yang terdapat pada kolom dan baris ya, seperti ini ya. Aktifkan kolom header C. Nah, headernya seperti ini. Aktifkan header 4. Nah, itu seperti ini, bukan di sininya diklik ya. Kalau di sini diklik namanya A4 ini selnya. Oke, paham ya. Oke, nah, ada lagi range. Range itu merupakan sekelompok atau kumpulan dari sel. Nah, jadi kalau tadi sel itu kotaknya kecil seperti ini, nah, kalau range itu berarti banyak ya. Nah, seperti ini. Kalau di Word itu istilahnya ngeblok lah, ngeblok ya. Tapi kalau di Excel istilah ngebloknya diganti dengan istilah range. Nah, ini namanya range. Nah, di dalam range ini kan ada beberapa sel tuh ya, banyak kumpulan-kumpulan sel ada di dalam sini. Nah, sama seperti sel, range juga memiliki nama ya. Cara pemberian nama range ini gampang sekali. Kita cukup baca pojok kiri atas dan kita baca lagi pojok kanan paling bawah. Karena pada saat kita membuat range, ini ya, pada saat kita membuat range, kita tuh harus mulai dari pojok kiri atas ya, atau sudut kiri atas. Setelah itu klik tahan mouse, berakhir di pojok kanan paling bawah. Nah ya, bisa dilihat kita mulai dari sel B3 berakhir di D10. Berarti nama range ini B3 D10 ya. Kita cek. Nah, di sini berapa? B2 D8. Dimulai dari sel B2 berakhir di sel D4 ya, itu nama range ya. Jelas ya. Oke, next. Nah, setelah yang semua yang tadi sudah jelas, sudah paham, baru kita masuk ke bagaimana cara membuat tabel atau langkah membuat tabel pada Microsoft Excel. Nah, ini ada contohnya. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan bahas bagaimana cara buat tabel. Yang pertama, baca format tabel. Maksudnya format tabel itu, nah, tabel ini nih dibuat menggunakan berapa banyak kolom dan berapa banyak baris. Tadi sudah dijelaskan ya, mana itu kolom, mana itu baris. Nah, setelah itu buat range. Nah, tadi ya, range itu apa udah dijelaskan. Baru setelah dibuat range, baru setelah itu kasih border. Oke, kita cek dulu. Untuk membuat tabel ini,
kira-kira menggunakan berapa banyak kolom dan berapa baris. Oke, kita mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Sudah ketemu jawabannya? Ya, 7 kolom 9 baris. Kita cek ya. Kita buat tabel ini mulai dari kolom B sampai kolom H. Nah, jumlah kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul ya. Nah, barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul ya. Jadi tabel ini dibuat menggunakan 7 kolom dan 9 baris. Oke, kita coba buat. Dari kolom B sampai kolom H. Ya, dari baris ketiga sampai baris 11. Nah, seperti ini. Ya, terus tips berikutnya apa? Tips berikutnya adalah setelah buat rank, baru setelah itu kasih border. Nah, border itu ada di grup home, ya, dia ada di grup font. Sedikit saya jelaskannya, tampilan atau interface Excel itu sebetulnya sama kayak Word ya, cuman beda fungsi sama beda isi. Tapi kalau untuk tab sama, ada home, insert, text layout, ya, dan sebagainya. Grupnya juga sama, ya, ada clipboard, ada font, ada alignment, ya. Ada beberapa tampilan yang jelas fungsinya beda, tapi untuk tampilan kayak tab move sama, ya, Word sama Excel. Nah, tapi fungsinya beda. Oke, kita lari ke grup home, ya, ada di tab home, di tab home, terus ada di grup font. Nah, ini ada border nih. Jangan klik yang ininya ya, klik yang tanda panah kecilnya ini. Nah, diklik terus dipilih all border. Nah, apa itu border? Border itu garis mutlak. Jadi nanti pada saat di print, yang ke print itu ya garis border ini, ya, bukan garis yang ini nih. Ini hanya garis bantu atau grid lines. Ini bisa dihilangin. Dia ada di tab view. Nah, grid lines-nya itu bisa dihilangin. Hilang. Jadi kalau grid lines-nya aktif, sebenarnya pada saat di print dia nggak akan keluar, dia nggak akan muncul. Justru yang muncul adalah garis border ini, gitu. Ya. Jadi grid line itu hanya garis bantu sebetulnya. Gimana, sampai sini sudah paham? Nah, oke, kalau sudah paham, ini ada soal, ya. Silakan dibaca berapa kolomnya, berapa barisnya, ya. Setelah itu ikuti langkah-langkah ini. Oke, jelas ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Ditunggu tugas prakteknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.